Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam Rahayu. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Mumpung masih ingat, Mbah akan eh, meneruskan warisan para leluhur lagi, yaitu tentang manfaat eh, binatang undur-undur. Binatang undur-undur, memang namanya undur-undur, yaitu karena binatang itu eh, biasa berjalannya mundur. Itu juga mengingatkan masa kecil Mbah. Itu biasa binatang itu saya pakai mainan. Nah, memang binatang undur-undur itu memang lucu, memang kok jalannya mundur. Itu dia punya taring, depannya punya taring, dia bentuknya eh, bulat, warnanya kadang-kadang ya abu-abu atau sedikit kecoklatan. Nah, itu binatang itu memang susah-susah gampang dicari. Kebanyakan kalau dulu ya, dulu Mbah itu tinggal di desa itu, di tempat-tempat tanah yang kering itu, yang beladuk, yang tanah apa ya, yang sedikit eh, ada pasirnya. Itu undur-undur itu eh, hidupnya di situ. Dia membuat semacam lubang-lubang ya, lubang-lubang dari tanah tadi. Tempatnya ada di tengah-tengah. Itu dulu seingat saya kalau mau ngambil binatang itu menggunakan rambut, kemudian dikileni begini, dikit 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 dikit. Nah, dia akan bergerak dia dan akan keluar. Setelah keluar baru ditangkap, terus jadikan mainan. Namun ternyata itu binatang undur itu sangat sangat bermanfaat ya untuk pengobatan, orang-orang yang sakit sakit ya, macam-macam sakit, nanti Mbah sebutkan satu demi satu sakit-sakit apa bisa disembuhkan dengan memakan undur-undur tadi. Jadi selain apa ya, ini apa ya, mitos ya. Nah, mitos para leluhur, namun bisa dibuktikan. Jadi awalnya memang orang itu nggak percaya, namun kenyataannya setiap ya, setiap ada penyakit pasti ada obatnya, dan obatnya kadang-kadang itu ada di sekitar kita karena kita tidak tahu saja. Nah, makanya warisan warisan para leluhur ya, itu tentang binatang undur-undur tadi itu ternyata sangat sangat bermanfaat untuk pengobatan. Yaitu yang pertama, bisa mengobati sakit gula atau sakit diabetes. Itu bisa disembuhkan dengan makan undur-undur. Itu sebenarnya undur-undur seperti kalau untuk diabetes seperti kutu Jepang ya. Kutu Jepang itu bisa dimakan juga. Itu biasanya makan pagi dan sore hari atau menjelang malam. Nah, undur-undur juga begitu, dimakan pagi dan sore hari atau menjelang malam. Dimakan begitu saja, nggak perlu dimasak. Karena namanya obat itu memang tidak ada yang enak. Yang enak itu kalau sudah sembuh. Jadi teman-teman tidak perlu panik kalau ada sakit-sakit yang seperti diabetes. Kemudian bisa menyembuhkan sakit kram-kram ya, otot-otot kaku ya. Itu karena masuk dingin atau apa, itu kalau terlalu lama itu memang sangat eh, menyiksa. Jadi cepat diobati dengan undur-undur tadi ya. Itu bisa menyembuhkan kram-kram ya, kram-kram otot kaku. Kemudian juga sakit pinggang. Sakit pinggang itu juga bisa disembuhkan dengan makan undur. Biasanya orang-orang ya, namanya orang sudah tua, pinggangnya sering sakit. Itu hal yang biasa, namun bisa sembuhkan dengan makan undur-undur tadi. Kemudian apa ya lagi?
seingat saya asma. Nah, asma itu juga begitu, yang punya asma yang asmanya yang sudah kronik, sudah bisa makan undur-undur. Itu dimakan langsung sama, jadi pagi dan malam hari. Itu asma bisa lenyap. Itu ternyata manfaatnya undur-undur itu begitu. Apalagi selain asma, asam urat. Asam urat. Uratnya asam apa ya? Nggak, asam urat itu biasanya terlalu banyak makan apa ya, kolesterol atau apa, itu kadang di persendian itu bengkak atau apa, sehingga sakitnya sakit luar biasa. Itu juga bisa disembuhkan dengan undur-undur. Ini Mbah ini mumpung masih ingat, tidak ada salahnya saling membagi apa ya, membagi wawasan, ya, membagi wawasan. Namun kalau di daerah-daerah lain namanya Mbah nggak ngerti, tapi kalau orang Jawa namanya undur-undur. Nggak tahu kalau di daerah lain. Yang intinya dia hidupnya itu di tanah-tanah yang berpasir, kemudian membuat lubang pusaran begitu. Nah, seperti corong ya, seperti corong itu biasanya di pinggir-pinggir rumah. Di pinggir-pinggir rumah itu banyak sekali. Nah, itu namanya undur-undur. Itu diambil, bisa juga dikeruk sedikit-sedikit pakai jari, bisa diambil. Namun dulu kalau Mbah itu gunakan sehelai rambut, kemudian di apa ya, di kileni atau di apa ya, itu dia akan keluar dengan sendirinya, jadi mudah menangkapnya itu. Kemudian apa lagi, sakit apa lagi ya, stroke. Nah, stroke, orang yang kena stroke itu juga bisa disembuhkan dengan makan undur-undur. Jadi setelah makannya tentu rutin. Mbah juga nggak ngerti kenapa itu bisa menyembuhkan, ya, bisa menyembuhkan. Itu Allahualam, karena setahu saya setiap Allah menurunkan penyakit pasti juga menurunkan obatnya. Namun itu kadang-kadang orang panik, lupa obatnya apa, sehingga kepanikan itu membuat parah penyakitnya. Jadi bagi pengalaman Mbah ini, mudah-mudahan teman-temanku yang saudaranya atau mengalami sakit seperti itu bisa dicoba dengan makan undur-undur. Konon ceritanya memang di luar negeri itu sangat mahal. Ya, pernah masuk di televisi juga begitu. Undur-undur itu pernah masuk di berita, terutama daerah-daerah Cina, Jepang, itu sangat mahal binatang itu, karena untuk pengobatan juga, Nah, di daerah kita ini melimpah banyak, ya, di pinggir-pinggir rumah seperti Mbah katakan tadi bisa dicari. Jadi teman-teman tidak perlu panik kalau menghadapi penyakit, tidaklah panik dan carilah itu, bisa disembuhkan. Itulah temanku, kalau mengalami sakit itu harus punya ikhtiar. Selain apa, sakit-sakit apa lagi deh yang seingat saya itu, ini orang tua dulu pernah ngomong juga, sakit kuning ya, sakit kuning itu apa ya, kalau mungkin sakit kuning itu karena hati, mungkin hati yang mengalami pembengkakan, itu dinamakan sakit kuning. Mungkin itu juga bisa disembuhkan dengan undur-undur tadi, ya. Jadi makannya pagi 2, malamnya juga 2, dan itu tidak ada efek sampingnya. Efek sampingnya yang menyembuhkan. Semua itu kalau berdasarkan percaya pasti itulah obat. Jadi percaya saja akan menyembuhkan, itu pasti sembuh. Itu teman-teman. Jadi ini sekedar meneruskan, ya, kadang-kadang kita ini sering lupa
kepanikan tadi, yang katakan tadi kepanikan tadi, sehingga menambah parah sakitnya karena tidak tahu obatnya apa. Katanya sudah pergi dokter sana dokter sini, ke sana kemari, itu tidak sembuh. Ternyata ada obat di sekitar kita yang bisa menyembuhkan. Itulah teman-temanku, mudah-mudahan di malam hari ini video Mbah ini bermanfaat, menambah wawasan untuk kita selalu bahagia ya, selalu bahagia. Untuk kita selalu harus bahagia ya. Karena dengan bahagia itu insya Allah penyakit itu jauh ya. Selalu hati itu harus senang supaya tenang, makan kenyang, bisa ngebolang. Itulah. Oke teman-temanku, demikian pertemuan Mbah di malam hari ini. Besok mungkin Mbah juga akan jalan-jalan lagi tentunya. Itulah kerjaan Mbah, menikmati alam, menikmati rahmat Tuhan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.